Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Gaul, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan mengenai penimbasan bimbingan teknis asesmen kompetensi minimum. Nah, sebelum ini setelah dibahas bahwa asesmen kompetensi minimum ini pada siswa itu ada kompetensi yang diukur itu ada numerasi, literasi serta karakter. Nah, untuk mencapai hal ini kita lihat bagaimana sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, di sini bisa kita lihat pada slide kategori tingkat penguasaan kompetensi. Pembelajaran itu ada namanya pembelajaran berbasis kompetensi dan ada namanya pembelajaran berbasis konten. Nah, selama ini kita lihat pada pembelajaran yang manakah yang telah kita laksanakan? Apakah sekedar berbasis konten atau berbasis kompetensi? Bisa kita lihat kalau berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Apa yang dibutuhkan pada pembelajaran tersebut. Nah, belajarnya juga memahami konsep dan keterampilan. Selanjutnya, bisa menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya, pembelajaran juga terkait tentang konteks kehidupan nyata siswa serta orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, kalau hanya berbasis konten, pembelajarannya itu hanya sekedar pada materi pembelajaran yang disampaikan. Cakupan materinya hanya sekedar untuk menjawab tes, serta pembelajaran itu tidak berkaitan dengan keadaan real atau keadaan siswa kita dan hanya berfokus untuk mencapai nilai akhir. Nah, kita lihatlah pembelajaran kita bagaimana yang kita telah berikan kepada siswa kita. Apakah kita hanya menyampaikan konten atau kita sudah menuju kepada basis kompetensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya untuk kompetensi yang diharapkan tadi, baik itu secara numerasi atau secara literasi, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, ada tingkatan untuk yang perlu diintervensi khusus, artinya perlu treatment khusus, ya, karena ini level pertama, level paling bawah. Nah, setelahnya ada tingkatan dasar, satu tingkat lebih tinggi, Bapak Ibu, atau tingkat kedua lah bisa kita sebut. Selanjutnya ada tingkatan cakap dan ada tingkatan mahir. Nah, di sini untuk literasi sendiri. Untuk intervensi khusus ini, siswa itu misalnya dia belum mampu menyampaikan informasi atau data yang telah didapatkan. Tak mampu dia, apa yang disampaikan dia tidak mampu untuk menerimanya. Nah, kalau di tingkat dasar, siswa ini dia sudah mampu. Sudah tahu dia teks ini apa, kesimpulannya apa. Nah, kalau pada tingkat cakapnya, pada literasi di sini, dia sudah bisa nih membuat kesimpulan dari beberapa hal yang sudah dipelajarinya. Nah, kalau di tingkat mahir, nanti siswa ini dia sudah bisa mengevaluasi dari teks-teks yang sudah disajikan. Ya, kualitas teks ini seperti apa, tata cara penulisan, sudah bisa dia sampaikan kalau dia memang sudah di level mahir. Nah, kalau di numerasi, orang yang perlu dapat intervensi khusus ini kalau dia hanya sebatas pengetahuan matematikanya tidak menyeluruh. Tidak bisa juga dia memecahkan masalah. Masih di tingkat dasar. Ya, selanjutnya kalau di tingkat dasar, dia sudah mulai bisa memecahkan masalah terkait dengan geometri, sudah bisa dia menjelaskan semua. Nah, untuk tingkat cakapnya, dia bisa mengaplikasikan pengetahuan matematika ini secara lebih beragam dalam kehidupannya. Kalau di tingkat mahir,
lebih kompleks lagi lah permasalahan matematika yang bisa dia lakukan. Selanjutnya kita lihat lagi, kalau siswa dalam tahap perlu intervensi khusus, apa kebutuhannya? Nah, bisa kita lihat kebutuhannya itu adalah prasyarat belajar yang sama dengan mempelajari masih konten yang sama. Terus ada cara informal atau formalnya. Tentu kita memberikan kesempatan belajar yang serupa kepada siswa-siswa pemula kita. Selanjutnya ada struktur pembelajarannya seperti apa? Kita lihat konten pembelajarannya masih sifatnya mendasar karena dia masih perlu intervensi khusus di tingkatan paling bawah. Selanjutnya pendekatan yang kita lakukan bisa dengan training atau pelatihan intensif. Selanjutnya untuk tingkat dasar, nah, kebutuhan siswanya sudah mulai berbeda. Siswanya sudah mulai berkompeten dan berusaha untuk mengasah kemampuan mereka saat mereka sudah nyaman dalam proses pembelajaran yang kita berikan. Nah, kalau secara formal informalnya bisa diadakan program pelatihan. Nah, struktur pembelajarannya seperti apa? Kalau di tingkat dasar masih ada program-program yang guru susun dan kita memperkenalkan variasi pembelajaran yang berbeda. Nah, pendekatannya bisa kita lakukan coaching, simulasi, dan pemecahan masalah atau meningkatkan kinerja dari siswa-siswa tersebut. Selanjutnya untuk tingkat cakap. Nah, kebutuhan di sini semakin lebih unik lagi. Seringkali tidak terpenuhi oleh program pembelajaran pada tingkat sebelumnya. Artinya setingkat lebih tinggi dari tahap dasar. Cara formal dan informalnya, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal lagi dan konteksnya lebih ke belajar pada lingkungan. Nah, selanjutnya struktur pembelajaran. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran lebih personal dan kurang struktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada arah demonstrasi kerja. Nah, pendekatan yang dilakukan, guru bisa memberikan dorongan kepada siswa, ya, dan diberikan kesempatan belajar lebih lagi di luar sekolah. Nah, untuk tingkatan yang lebih tinggi itu tingkatan mahir. Ini level teratas dari kompetensi yang ingin kita capai, baik itu di numerasi ataupun pada tingkat literasi. Nah, kebutuhannya, pembelajaran dan persyarat kinerjanya masing-masing sudah pakar atau cenderung lebih personal untuk dirinya sendiri. Nah, cara formalnya ada aktivitas berbasis teman sebaya dan kolaboratif serta sosial. Di sini dia sebagai tutor karena dia sudah di tingkat mahir. Kita bisa melakukan juga dengan cara tutor sebaya. Nah, struktur pembelajarannya, strategi dan pembelajaran disesuaikan dengan peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian, baik itu secara mandiri atau secara kolaboratif. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan tadi karena sifatnya kolaboratif, karena dia ingin melakukan penemuan-penemuan sendiri, tentu melibatkan kemampuan untuk belajar lebih berinovasi serta prosesnya tentunya dengan penemuan-penemuan baik itu di lingkungan sekitar sekolah ataupun di luar sekolah, baik itu dia sendiri ataupun dengan kelompok. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi